Kami mewakili STT Injil Bakti Caraka mengucapkan selamat kepada STT Sangkakala untuk Dies Natalis ke-35. Kiranya terus menjadi pusat studi teologi dan pelatihan hamba-hamba Tuhan yang berkomitmen pada amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai firman Tuhan dengan tema Grow and Glow Up. Teks kita pada kali ini dalam Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Bapak Ibu Saudara, saat ini Indonesia bahkan dunia kita sedang dilanda dengan krisis. Baik itu perekonomian, kesehatan, bahkan kerohanian. Banyak orang yang tinggal dalam dunia yang gelap. Semua orang mementingkan dirinya sendiri. Kriminal pemberontakan terjadi di mana-mana. Dalam teks ini, salah satu tuntutan Yesus kepada umatnya adalah kita harus dapat memerankan peran garam dan terang itu. Pernyataan ini menyadarkan bahwa orang Kristen harus dapat menunjukkan pengaruh yang baik dan benar kepada orang lain. Kita akan melihat apa sih pengertian grow up dan glow up. Grow adalah bertumbuh. Bertumbuh berarti hidup. Tidak ada pertumbuhan pada benda mati. Benda hidup juga tidak akan bertumbuh jika potensi hidupnya mati. Bertumbuh juga sering digunakan untuk menyatakan sesuatu kemajuan atau perubahan. Dalam PB, kata bertumbuh berasal dari kata auxano. Kata ini mengacu pada proses alamiah yang terjadi secara natural dan bersifat universal. Dalam pandangan Alkitab, bertumbuh merupakan suatu kemajuan kehidupan seseorang, baik itu dalam pelayanan, kerohanian, dan karakternya. Seseorang yang ingin bertumbuh tentu harus tekun dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan, serta menghidupkan imannya dalam sehari-hari. Perbuatan baik merupakan salah satu bentuk bukti seseorang yang bertumbuh. Dalam Matius 5 ayat 13, Yesus menegaskan kepada pendengarnya, kamu adalah garam dunia. Seseorang yang bertumbuh akan mampu memfungsikan dirinya sama seperti garam. Kita akan lihat apa sih fungsi garam. Yang pertama adalah mencegah kebusukan. Orang percaya harus mampu mencegah kebusukan rohani di dunia ini dengan cara memberitakan Injil dengan kesaksian hidup yang baik. Yang kedua adalah kita dapat memberikan rasa. Kehadiran kita harusnya memberikan rasa damai sejahtera, sukacita, tidak menjadi batu sandungan. Mampu mempengaruhi, membawa orang-orang mengenal kepada Kristus dengan apa yang kita lakukan. Kita harus menjadi teladan dan menjauhkan diri dari pengaruh buruk. Sebagai orang percaya kita harus bertumbuh di dalam Tuhan dan berguna bagi banyak orang. Bertumbuh berarti kita hidup semakin dewasa di dalam Tuhan. Kita berpegang teguh pada kebenaran serta harus menjadi teladan. Bertumbuhlah. Selanjutnya kita akan melihat apa sih pengertian dari glow up. Nah, glow up ini adalah istilah yang sedang populer pada saat ini, baik itu di media sosial, di kalangan anak muda, seperti di Facebook, di Instagram, dan TikTok. Nah, glow up ini sendiri berasal dari kata bahasa Inggris yang berarti bersinar atau bercahaya. Istilah tersebut juga digunakan untuk menunjukkan perubahan positif dalam gaya hidup seseorang dan membaiknya kondisi mental. Nah, terang yang bercahaya merefleksikan suatu hasil dari proses perubahan seseorang yang kita kenal sebagai glow up. Dalam Matius 5 ayat 14, Yesus mengatakan kamu adalah terang dunia. Dalam PB kata terang dalam bahasa Yunaninya adalah pos, adalah lambang dari kekudusan, di mana itu adalah mencirikan Yesus Kristus itu sendiri. Terang berarti hidup, berbeda dengan dunia yang saat ini, dunia yang gelap, orang-orang yang hidup dalam kegelapan. Kita harus mampu berdiri dalam kejujuran. Kita harus mampu berdiri dalam ketaatan. Kehidupan kita akan menjadi sorotan orang banyak karena kita adalah terang. Terang memberi petunjuk dan kita memberikan pengaruh. Orang percaya mampu membuat mereka mengenal Kristus. Alami perubahan diri terlebih dahulu menjadi jauh lebih baik. Sehingga agar apa yang kita lakukan tidak menjadi batu sandungan orang lain. Orang percaya harus membuat terangnya bersinar. Kita harus lakukan itu dengan tindakan dan perilaku kita, karakter kita, dan bagaimana cara kita melayani orang lain. Teruslah bersinar.
Kesimpulannya pada kesempatan kali ini adalah kita melihat bahwa menjadi garam dan terang itu mencakup semua aspek. Bukan hanya waktu saat kita berada di hadapan pemimpin, bahkan kita sedang berada di dalam gereja, tapi dimanapun dan kapanpun kita harus menjadi garam dan terang dunia. Sehingga waktu orang-orang berada di sekitar kita, mereka boleh melihat dan merasakan dampak yang positif. Dan mereka boleh melihat Kristus itu sendiri. Orang yang mampu menghidupkan perannya sebagai garam dan terang, itu adalah orang yang bertumbuh dan mengalami perubahan di dalam Tuhan. Itulah yang disebutkan dengan hidup yang bertumbuh dan bersinar. Be, grow, and glow up. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.